Dhammu taqlidul a'ma, celaan terhadap orang yang ikut-ikutan dalam beragama. Taklid buta, ikut-ikutan dalam beragama, tidak melihat standar dalam beragama, tidak melihat dasar di dalam beragama. Apa kata orang ikut. Maka itu sebabnya di dalam usulul fiqh ketika dijelaskan tentang apa itu at-taqlid, qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu, menerima ucapan seseorang dan engkau tidak tahu apa dasarnya. Atau dia katakan taklid adalah qabulu qaulil qail bila hujjah, menerima ucapan seseorang tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa dalil. Maka ini dikatakan yaitu ikut-ikutan atau at-taqlid. Kenapa demikian? Di dalam hadis ini celaan bagi orang yang ikut-ikutan beragama. Annal mu'adzab, yang disiksa itu huwal muqallid, yang ikut-ikutan. Yang mana dalam hadis itu dikatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar orang mengatakan demikian, aku ikut-ikutan. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak beriman. Kemudian dia tidak mempelajari kitabullah dan tidak mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada juga usaha untuk belajar, mempelajari agamanya. Tidak ada perhatian terhadap agamanya. Ya. Jadi dia beragama hanya ngelihat apa kata orang. Beragama mengikuti kata orang. Tidak beragama pakai standar. Tidak beragama pakai bukti, pakai dalil. Tapi kata orang. Maka ini adalah cara yang tidak tepat. Karena kewajiban setiap muslim mempelajari agamanya. Urusan keyakinan tidak boleh kita ikut-ikutan. Sama sekali. Jadi seorang harus mempelajari akidahnya, baik secara global maupun secara terperinci sesuai dengan kemampuan. Jangan dia ikut-ikutan kepada siapapun. Maka lihat, orang disiksa tersebut mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an. Aku dengar orang di dunia mengatakan sesuatu. Fakultuh, aku ikut mengucapkannya. Ini diucapkan di dalam kubur setelah dia menjawab ketika ditanya, "Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man hadzal rajul alladhi bu'itsa ilai atau bu'itsa fika?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Tidak bisa menjawab, dia mengatakan la adri. Lalu dikatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an. Aku dengar orang mengatakan demikian. Aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Maka taklid dalam urusan akidah tidak boleh. Urusan agama ini harus kita belajar. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Paling tidak dia belajar ringkasan dalam bab akidah yang mencakup macam-macam tauhid, macam-macam kesyirikan, yang mencakup dengan bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu. Dia harus pelajari makna syahadat la ilaha illallah. Dia pelajari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dia ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu namanya, nasabnya, tempat tinggalnya, hijrahnya, kapan diutus oleh Allah azza wajalla. Tahu sejarahnya. Harus diketahui. Demikian juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kenali rukun-rukun Islam. Apa itu Islam? Apa definisi Islam? Apa hakikat Islam? Kemudian mengenal arkanul iman sittah, rukun iman yang 6. Jadi jangan beragama hanya apa kata orang, tetapi beragamalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka al-musannif rahimahullah taala membawakan di sini babut tahridi ala talabil ilm wa kaifiyatit talab. Bab anjuran untuk belajar ilmu dan bagaimana cara menimba ilmu.
Maka bab ini ya sangat serasi dengan arkanul iman, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Al-Qur'anul Azim. Quran itu bisa diagungkan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Demikian juga keselamatan bisa diraih dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, demikian juga iman bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kubur supaya bisa selamat harus punya ilmu. Ya, jadi orang yang mendapatkan nikmat ini, kenapa mereka bisa menjawab ketika ditanya man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Orang beriman karena punya ilmu, belajar di dunia dan benar yang dipelajari dan gurunya juga mengajarkan yang benar di atas cara yang benar, maka orang beriman akan menjawab Muhammadun. Yang datang itu Nabi Muhammad. Jadi kita tidak akan ditanya siapa gurumu, apa mazhabmu. Tidak akan ditanya itu. Yang ditanya ilmu kita. Ya. Ilmu apa? Rabb kita. Ilmu tentang Islam, agama kita, kemudian ilmu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat penting terus belajar agama ini dari sumbernya. Harus lebih kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada guru kita. Harus lebih kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada syekh kita. Harus lebih kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada organisasi kita. Maka orang beriman akan mengatakan Muhammadun. Laki-laki yang diutus kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak diajarkan sunnah, bagaimana kita akan menjawab? Ya, nggak mungkin kita akan menjawab guru saya fulan, murid saya ini murid fulan. Siapa tahu? Ya, malaikat tidak akan bertanya tentang siapa gurumu. Yang akan ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Maka orang beriman mengatakan Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat, datang membawa bukti-bukti. Wal huda, membawa petunjuk. Maka itu sebabnya dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sejujur-jujur perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amanna bihi. Orang beriman mengatakan kami mengimaninya. Wa ajabna, kami jawab panggilannya. Wattaba'na, kami ittiba', bukan bertaklid, bukan ikut-ikutan. Kenapa bisa menjawab seperti itu? Hadza yadullu ala ilmihi. Dia mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu tentang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang fajir, yang munafik mengatakan la adri, ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Siapa nabimu? Dia mengatakan aku tidak tahu. Aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku katakan. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu ikut-ikutan apa kata orang. Apalagi kata nenek moyang. Ya. Tidak ada semangat untuk belajar agama. Tidak ada semangat untuk mempelajari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Dengan demikian, rukun iman yang dengannya yatafadhalun nas, orang berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Wa ta'zum darajatum, derajatnya besar. Wa maratibuhum, tingkatannya tinggi. Di sisi Allah Azza wa Jalla innama yatafadhaluna bil ilm. Mereka itu ya dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla satu sama lain dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Fa kullama zadal ilm zadal iman. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya. Wa kullama zadal fiqh fid din zadal yaqin. Semakin dalam ilmu kita tentang agama, semakin yakin kita. Apabila Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk melaksanakan amal saleh, wa hadza fihi najat fil akhirah, maka di sini keselamatan di akhirat ketika ditanya di dalam kubur dan selanjutnya. Maka ini adalah hal yang paling agung, menganjurkan kita untuk belajar agama ini dari sumbernya.
Jangan ikut-ikutan. Karena keselamatan itu dengan ilmu. Walaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Tidak akan sama orang alim dengan orang jahil. Kemudian dalil yang menerangkan hal ini juga wa fihima dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah khalul mu'minin, salah satu tukang tulis wahyu, Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Sakhar ibn Harb ibn Umayyah, lahir sebelum hijrah, 15 tahun sebelum hijrah lahir, masuk Islam waktu Hudaybiyah sebelum Fathu Makkah. Dia sembunyikan Islamnya sampai tiba Fathu Makkah, dan dia adalah khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Beliau memegang kekuasaan di Syam dan Yordan tahun 21 Hijriah di zaman Umar bin Khattab. Beliau wafat tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu ardhah. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia urusan agama ini. Dipahamkan urusan agama. Agama yang terdapat dalam hadis ini mencakup akidah, mencakup syariah al-amaliyah, karena agama kita 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang di akhir hadis mengatakan, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang datang itu ya Umar adalah Jibril mengajarkan kalian agama kalian. Maka dinul Islam lahu 3 maratib, 3 tingkatan. Dan di antara 3 pondasi yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib dipelajari, tidak boleh diikut-ikutan, ma'rifatu al-muslim dinahu bil adillah. Seorang muslim mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Kenali Islam, kenali iman, kenali ihsan. Dengan demikian, Nabi SAW mengatakan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah pahamkan dia tentang agama, dia fahamkan tentang akidah, difahamkan tentang tauhid, difahamkan tentang syariat amaliyah, difahamkan tentang halal dan haram. Maka hadis ini menunjukkan siapa yang tidak mendalami ilmu agama, tidak mau belajar Islam, tidak mau belajar sunnah, tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar akidah, tidak mau mempelajari tentang syirik, tidak mau mempelajari tentang sunnah, tidak mau mempelajari tentang bid'ah, berarti itu tandanya orang itu belum dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki baginya kebaikan. Maknanya adalah annallaha azza wa jalla ma hayya lahu asbabul khair. Allah tidak mempersiapkan baginya sebab-sebab kebaikan. Karena sebab kebaikan yang terbesar adalah ada pada ilmu dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla, bukan pada ikut-ikutan. Mendalami ilmu agama ini telah datang dalam Al-Quran. Dalam surat Taubah ayat 122. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah. Tidak pantas semua orang beriman itu berangkat berperang. Itu pun kalau ada komando dari pemimpin, dari kepala negara. Bukan berperang mengikuti komando dari kepala atau ketua organisasi yayasan, bukan. Ketua kelompok, tidak. Jihad itu manutun bil imam, dikaitkan dengan pemimpin. Karena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam junnah yuqatal min waraihi. Pemimpin itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla junnah, sebagai tameng.
yuqatal min wara'ihi, kita berperang di belakangnya. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minu liyanfiru kaffah." Orang beriman tidak sepantasnya semuanya untuk berangkat berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah sekiranya ada dari setiap kelompok itu ada beberapa orang liyatafaqahu fid din, mendalami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian dia memberi peringatan bagi kaumnya ketika mereka pulang, agar kaumnya mengambil peringatan. Sadar, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan. Maka al-fiqh fid din, mendalami agama ini, dalam ayat ini, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muradu bihi, maksudnya al-fiqhu bima anzalallahu ala rasulihi fil Qur'an wa ma jaa fis sunnah. Mendalami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Supaya jangan kita ikut-ikutan, supaya kita ini benar-benar beragama ala basirah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah ala. Seorang penuntut ilmu apabila menuntut ilmu, ya, apabila dia ingin ilmunya bermanfaat, ya, maka apa? Hendaklah dia pelajari yang muhkam, yang jelas. Ya, tinggalkan yang tidak jelas. Tinggalkan yang syubhat-syubhat. Karena mengikuti yang syubhat-syubhat itu berbahaya. Ya, maka ini penting, ini agama ini harus jelas. Jangan yang samar-samar. Maka ini berbahayanya ikut-ikutan. Tanpa bayinah, tanpa burhan, tanpa bukti. Maka ikut-ikutan tanpa bukti ini, apalagi yang sifatnya mutasyabih, yufdi bihi ila zayq, ini akan membawa orang kepada penyelewengan. Waliyadzubillah. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang selamat. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang yang dalam ilmunya bukan ikut-ikutan, yaquluna amanna bih, mereka mengatakan kami beriman, kullun min 'indi rabbina, ini semuanya datang dari Rabb kami. Maka mengikuti yang tidak jelas. Ya, mempelajari yang tidak jelas. Memperdebatkan yang tidak jelas. Ini bukan sifat ahlut taslim, orang-orang yang menerima. Ini bukan sifat orang-orang yang muttabi'ina lil muhkam, mengikuti yang jelas. Yang mengatakan kullu min 'indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kita. Maka kewajiban para penuntut ilmu, di awal dia mempelajari ilmu ini, ya, di tengah dia berjalan menuntut ilmu ini, perhatikan yang jelas dulu. Ambil yang wadihat, yang jelas. Ya, kesamaran pasti akan tiba. Maka yang samar itu kembalikan kepada yang jelas. Ya, kalau dia tahu, alhamdulillah. Kalau dia tidak tahu, amanna bih, imani, kullum min 'indi rabbina, sebab semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengikuti yang jelas, yang mengikuti yang samar-samar, yang tidak jelas, meninggalkan yang jelas, maka ini adalah orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan. Ditinggalkan yang jelas, dia ambil yang tidak jelas. Iya, Allah Azza wa Jalla meletakkan dalam Al-Quran ada yang samar, multitafsir, ya, ada
Itu sebagai ujian. Fal Quran la yakhlu min dalilin hatta fi masail al-aqidah. Ya. Quranul Karim tidak ada, ya, sama sekali tidak menjelaskan dalil, bukti-bukti dalam masalah akidah maupun yang lainnya. Nah, terkadang dalil-dalil yang jelas itu, atau terkadang dalil-dalil Al-Quran tersebut, itu yang dipakai untuk menentang kebenaran. Kenapa bisa demikian? Karena itu bersandar kepada ikut-ikutan. Kalau dia mau belajar yang benar dari kitab Allah Azza wa Jalla, sunnah Nabi SAW yang sahih, dengan pemahamannya salaful ummah, dia akan selamat. Tapi kebanyakan kita ini beragama sebagaimana dalam tema kita ini, ikut-ikutan. Apa kata guru? Sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Itu aja. Ya. Tidak tanya dalil. Tidak tanya apa rujukannya. Bertanya dalil tidak ada masalah, bagus. Yang tidak bagus itu tanattu'. Ya. Tanattu', berlebih-lebihan. Yang tidak boleh itu mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan, tentang kaifiyat sifatullah, ini tidak boleh. Ya. Adapun bertanya dalil, maka ini adalah satu kebaikan, satu kemuliaan. Karena dalil itu yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita ambil sedikit ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dimaksud dengan Wahabi? Apakah termasuk Ahlus Sunnah? Pertama, kalau kita berbicara tentang sejarah, Wahabi itu adalah disandarkan kepada Abdul Wahab Rustum. Abdul Wahab Rustum itu akidahnya Ibadiyah, akidahnya Khawarij. Maka Al-Malikiyah memfatwakan bahwasanya ini adalah sesat dan menyesatkan. Adapun kalau disandarkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Najd, maka dia tidaklah mendatangkan sesuatu yang baru dalam beragama. Apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan di imam-imam yang 4. Ya. Dan beliau melakukan pembaharuan dalam agama ini, menghidupkan syiar-syiar agama yang sesungguhnya dan mematikan syiar-syiar agama yang disandarkan kepada agama yang bukan dari agama. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Riyadh, maka itulah Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, bukan sekedar pengakuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Dumai, hamba Allah. Dari Dumai, silakan pertanyaannya. Ini ada ayat saya dengarkan, Allah itu katanya apa prasangka hambanya, Pak Ustaz. Baik. Nah, terus saya dengar lagi ada hadisnya para sahabat Nabi selalu dikatakan mengkhawatirkan amal ibadahnya. Jadi kan gitu. Baik, nih. Ada ini para sahabat itu kan selalu cemas, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Baik. Sedangkan Allah itu prasangka aku katanya. Baik, ditunggu jawabannya dari Dumai. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lawan, Surabaya. Masya Allah, silakan, monggo. Iya, Afwan Ustaz, mau bertanya, tapi di luar tema boleh kan? Iya, silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya gini ya, perihal BPJS. Tempo lalu kan bapak saya dirawat di rumah sakit. Nah, pertanyaannya bahwasannya kita lagi kekurangan biaya. Itu boleh nggak? Apakah boleh kita menggunakan BPJS
Baik. gitu. Baik. Sangat terpaksa sekali gitu. Baik, ditunggu Karena kita jawabannya. nggak tahu harus kemana cari uang untuk biaya nasional bapak yang dimana juga kondisinya kritis. Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz. Baik. Iya. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Pertama berkaitan dengan hadis ana inda dhanni 'abdi bi, aku tuh tergantung sangkaan hambaku. Iya. Dan bentuk prasangka hamba itu adalah ketika dia berbuat baik, berarti itu namanya dia berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam berbuat baik itu maka tentu harus ada khauf dan raja. Di samping itu al-mahabbah, cinta. Karena itu rukun ibadah. Cinta, berharap dan takut. Nah, berkaitan dengan hadis tersebut, bentuk berbaik sangkanya seorang hamba kepada Allah ketika dia beramal saleh. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? dari Pekanbaru. Silakan pertanyaannya. Gini, kalau kita sudah berumur sudah 60 tahun ya, terus remaja kita itu kan sekarang tinggal sholat Baik. banyak sholat tinggal. Nah, apakah harus kita Kodok. Baik, ditunggu jawabannya. ayamnya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Rumbu ini Ustaz. Dari Rumbut. Silakan pertanyaannya. Nah, gini, apakah betul tidak dari umatnya itu Ustaz, dulu istirahat rekat pertama dan rekat ketiga itu Ustaz, dulu itu. Baik, ditunggu jawabannya. Nah, itu aja Pak Ustaz. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Ibu? Dari Selong. Dari Selong. Silakan pertanyaannya. Saya kan bisa berdoanya cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar. Apa itu sudah baik? Baik, ditunggu jawabannya. Dan yang kedua, di mana kita bisa dapat buku kumpulan doa-doa itu? Baik. Doa pagi, siang, sore. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kuningan. Dari Kuningan. Silakan pertanyaannya. Bagaimana kalau sholat sambil baca mushaf? Oh ya, salat. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Ya, Dari Pemalang, Mas. Masya Allah. Silakan dari Pemalang, monggo. Oh, Pak, saya kan rumahnya berkaitan dengan masjid. Di masjid itu saya beliin jam untuk tanda waktu kalau mau sholat maghrib, Bapak Isya dan lain sebagainya. Tapi untuk murotalnya saya pakai Abdurrahman Sadat karena saya 9 tahun di Arab. Tapi imamnya kayaknya nggak senang, jadi suruh ganti. Tapi saya tetap nggak bisa. Itu gimana ya? Kapan dibaca murattalnya tuh? Ya katanya karena ya mungkin dan nggak cocok lah mungkin dengan suara orang Arab itu mungkin kayaknya, Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Siap, terima kasih. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Bengkulu, Dari Bengkulu. Silakan pertanyaannya. mau nanya ini apa tuh habis sholat habis Al-Fatihah sholat zuhur itu nggak pakai ayat itu. Baik. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, apakah kita boleh salat di belakang seorang imam mencukur janggut dan isbal? Boleh kalau tidak ada pilihan, tidak ada masalah. Dan disebutkan oleh para ulama kita, sallu alaihi bid'atuhu, salatlah baik kalian bagi dia bid'ahnya. Kemudian, apakah ada bacaan, betul tidak ada bacaan setelah surat Al-Fatihah? Pada rakaat ketiga dan keempat, iya. Tetapi mau kadang-kadang baca surat juga pada rakaat ketiga dan keempat setelah Fatihah boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana di rumah, di masjid saya belikan ya jam dan ada murattal Syekh Abdurrahman Sudais. Murattal ya tidak ada masalah dibelikan, tetapi untuk diputar sebelum sholat ini tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika azan baru mulai azan, ya setelah azan
orang sholat sunnah, tidak ada bacaan-bacaan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah boleh sholat membaca mushaf? Boleh, tidak ada masalah. Ya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Tetapi tentu paling utama faqra ma tayassar, baca yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita ini hanya bisa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Apa benar? Benar. Tapi kalau mau berdoa silahkan minta dengan bahasanya sendiri di luar sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Buku di mana bisa didapatkan? Ini di toko-toko buku yang di sana dijual toko buku-buku sunnah. Ya, buku yang paling bagus Wirid dan Doa karya Ustaz Yazid hafizahullah taala. Wallahu taala ala wa alam. Siapa sajakah orang yang harus melaksanakan pesan wasiat orang yang sudah meninggal? Ya, ahli warisnya. Wallahu taala ala wa alam. Yang benar dibaca A atau E, sebab di tempat saya belajar tahsin diajarkan cara baca atau dibaca E. Sedangkan di beberapa institusi diajarkan cara baca dan dibaca A, biar tidak timbul perdebatan di antara ya E atau A. Apa maksudnya E atau A ini saya tidak tahu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bekerja di suatu perusahaan setiap tahun memberi perlengkapan kerja sepatu baju seragam. Lalu gimana perlengkapan diberi tadi kita jual karena perlengkapan jatah dahulu masih bagus layak pakai? Tidak ada masalah karena itu hak kita. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana metode menghafal Quran yang terbaik Ustaz? Takrir, pengulangan, kemudian murajaah dan ya sedikit. Ya, ambil sedikit demi sedikit. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa betul tidak ada riwayat tentang duduk istirahat? Tidak betul. Riwayatnya sahih dan diambil oleh Al-Abadi Al-Arba'ah, dan ini riwayatnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, kemudian diamalkan juga, dan ini diambil oleh Asy-Syafi'iyah. Wallahu taala ala wa alam. 60 tahun ya, umur sudah 60 tahun. Masa muda ada salat ketinggalan. Bagaimana? Perlu diqadha? Tidak perlu diqadha. Cukup kita bertaubat, kemudian perbanyak salat sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Dari darah haid saya berhenti pada sore Sabtu, lalu Senin bercak coklat kekuningan keluar. Bagaimana hukumnya bercak tersebut? Lihat dulu kebiasaannya berapa hari. Ya. Saat kebiasaannya habis, ditandai dengan warna putih, cairan putih. Kalau sudah keluar cairan putih, mandi. Setelah itu keluar bercak coklat, itu bukan termasuk haid. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata syai'an ba'da tuhri. Ya. Kami tidak menganggap bercak kecoklatan ya bagian dari haid setelah suci. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Jadi itu dia disebutkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mau tanya, saya baru kenal manhaj salaf baru 2 tahun. Saya langsung jatuh cinta, tapi suami saya itu jamaah tabligh Ustaz. Anak juga mondok di Magelang, Jawa Tengah, jamaah tabligh. Bagaimana solusinya? Ya, ajak suaminya mengenal sunnah lebih dalam. Karena kita ketahui bahwasanya sunnah insya Allah tidak ada di antara kita yang tidak akan mengagungkannya, kecuali ada hawa nafsu di hatinya. Maka ajak dia mengenal sunnah yang lebih sempurna. Jangan saja mengenal sunnah hanya sunnah makan saja dan sunnah tidur, tetapi lebih inti adalah bagaimana sunnah dalam akidah, sunnah dalam ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita menggunakan BPJS sementara ini darurat? Kalau darurat, sakit, kemudian tidak ada usaha yang lain untuk bisa menopang pengobatan, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa dampak untuk diri dan orang lain kalau ikut-ikutan dalam beragama? Untuk diri kita, ya di dalam kubur nggak bisa menjawab. Ya, dalam kubur tidak akan bisa menjawab, dan kalau tidak bisa menjawab itu sebagai penentu selanjutnya lebih mengerikan lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Ya, apa sikap kita sama tetangga ada dinding itu dia ngundang untuk 40 harinya Baik. yang meninggal itu. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami persilahkan di 0811 390110. Sikap kita tetangga ngundang 40 harian, kita kasih tahu maaf kami tidak bisa datang. Ya, kami mendoakan si mayit, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni dia. Ya. Dan kalau sudah mereka mulai memahami, kita jelaskan dengan baik bahwasanya sedekah itu di masa hidup yang paling afdal, dan sedekah itu tidak ada ditentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan tidak ada kumpul-kumpul yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Afan Ustaz, ini dengan hamba Allah dibantu Ustaz. Ya, silakan. Afan mau bertanya, jika ada orang yang menzalimi kita karena beliau udah menipu kita sampai puluhan juta, apakah kita bisa mendoakan keburukan seperti semoga Allah melaknat? Baik. Sedangkan kami tidak pernah mendoakan keburukan. Baik. Ini saran dari teman, mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, demikian juga Muslim, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian akan doanya orang terzalimi, sebab antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Maka boleh mendoakan orang yang menzalimi kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menggerakkan telunjuk di saat tasyahud? Karena saya sering lihat di jamaah salat ada yang menggerakkannya sekedar, ada jamaah yang menggerakkan telunjuk dengan cara yang kencang. Menggerakkan itu lurus, kemudian seperti ini. Ya, gerakan ringan, bukan turun naik. Ini namanya turun naik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Menjauhi seorang yang buruk muamalahnya apakah boleh? Tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa saya termasuk anak durhaka di mana orang tua masih menginginkan saya ikut tes PNS, tapi saya menolak karena saya merasa menjadi PNS banyak mudarat. Sementara orang tua sudah banyak membiayai saya. Ya, kalau itu PNS berkaitan khusus dengan perempuan, ada masalah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka ya berikan orang tua solusi yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ma'asyiral setiap Jumat ada contohnya dari Nabi? Tidak ada. Ma'asyiral mu'minin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di saat imam baca Fatihah dengan suara nyaring, apakah makmum membaca? Kalau dia mau baca silahkan, tidak baca tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana haulan? Ini tidak ada juga petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, tolong jelaskan hukum bersiul dan bertepuk tangan Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ya, salatnya orang-orang musyrikin di Ka'bah itu muka'an wa tasdiyah, bersiul dan bertepuk tangan. Maka siul tepuk tangan inilah ibadahnya orang musyrikin. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Perempuan boleh tepuk tangan saat mengingatkan kesalahan imam saja. Selainnya tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Hamba Allah ditunggu Ustaz. Ustaz, apakah darah istihadah itu ada campur tangan setan? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raqdatus syaitan. Ada campur tangan syaitan. Maka oleh karena itu silahkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, diruqyah dan laksanakan syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua minta ditahlilan saat meninggal, jangan laksanakan karena itu wasiat yang tidak ada petunjuknya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, nampaknya hanya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.